Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil dan segala puji puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik yang mulia ini kita masih diberikan rahmat hidayah dan maghfirahnya. Semoga kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadiran baginda dan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia itu. Dan mudah-mudahan kita selalu umatnya kelak di akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan muliakan, yang pertama yaitu Dewan Pertimbangan MUI Corona Harjamukti Ustaz Haji Sanusi. Ada umur yang panjang dan selalu bisa mengayomi kita. Para tokoh masyarakat yang lain sekat satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para tokoh masyarakat yang hadir pada kegiatan subuh ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati pertama ini Suaranya duduk nih. Ketua MUI Kelurahan Harjamukti, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Haji Muhammad Kabul Budiono MPD, serta para pengurus MUI yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian Ketua DMI Harjamukti Ustaz Haji C.C. Syekhudin ST beserta para pengurus DMI yang lainnya. Kemudian juga tuan rumah Suding MUI DMI pada kesempatan hari ini, yakni Ketua IKM Masjid Al-Qawi beserta seluruh pengurus DKM Masjid Al-Qawi. Yang terhormat, yang kami muliakan guru kita bersama, insya Allah pada subuh hari ini akan memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala izin sebelum kita memulai acara sore pada pagi hari ini. Izinkanlah sebagai pembawa acara kami menyampaikan susunan acara pada kesempatan subuh hari ini. Yang pertama pembukaan, alhamdulillah kita sudah buka bersama. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Rahmatullah Ghazali yang tadi memimpin salah satu kita. Kemudian dilanjut dengan sambutan-sambutan. Setelah sambutan-sambutan, yang pertama sambutan dari Ketua DKM, perwakilan DKM Al-Qawi, kemudian dilanjut oleh Ketua MUI Harjamukti. Selanjutnya adalah dari inti Mu'izatul Hasanah yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ibnul Mansur. Kemudian doa penutup yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Sayyid PD. Dan itu susunan acara pada subuh hari ini. Oleh karenanya kita langsung ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Ustaz Rahmatullah Ghazali. Kepada beliau bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Rahmatullah Ghazali yang tadi telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita mendengarkannya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan kepada para jemaah yang baru saja hadir, dipersilakan menempati tempat yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Baik, selanjutnya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Sohibul Baik dan juga sekaligus Ketua DKM dan Ketua DPI Purworejo Mukti kepada guru kita Abu Karom Ustaz Haji CC Saifuddin ST. Kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakna ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah
walam yakhsha ilallahi faza ulaika ayyamunu minal muhtadin. Sadaqallahu wasallam. Pertama dan utama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Tuan Guru, semua yang ada di sini, Ketua DKM, alhamdulillah, tanpa kami ucapkan yang mulia guru-guru kami, Mukhtar, Komandan, Polis, sahabat saya Kiai Muhyiddin Mansur, alhamdulillah sehat. Ayuni, orang tua kita Pak Haji Sanusi, alhamdulillah beliau, semoga Allah memberikan sehat kepada beliau, karena beliau salah satunya pencetus atau penginisiasi suling ini di Harjamukti, khususnya waktu beliau masih menjabat sebagai MUI. Alhamdulillah. Juga sahabat saya Haji Kabul Budiono, alhamdulillah sebagai ketua MUI, semoga beliau mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dan kesehatan serta jajarannya. Juga kepada pengurus DMI Harjamukti, saya tidak sebutkan satu persatu, alhamdulillah semoga kita semua memegang nikmat Allah, dan momentum ini adalah kita buat sebagai momentum alham. Alham itu adalah kekeluargaan. Jadi di sini kita utamakan kekeluargaan, karena barang siapa yang mau bersilaturahmi kepada saudaranya, insya Allah itu Allah haramkan, neraka juga haram buat Allah. Jadi itulah hebatnya kita, hebatnya silaturahmi. Sekali lagi saya sebagai ketua DKM mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jajaran Majelis Ulama Dewan Masjid Indonesia yang selalu mensupport DKM-DKM yang ada di Kelurahan Harjamukti, alhamdulillah. Maka itu tidak lupa saya ingin berpesan satu, karena masjid ini adalah masjid yang memang salah satu kita tugasnya adalah memakmurkan masjid. Admin itu berarti ada orang input, in out, keluar dan masuk. Keluar dan masuk itu adalah sesuatu yang Al-Fatihah ya. Al-Fatihah 29 ya. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasluna al-kitaba Allahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sirran wa alaniyah tidak bakalan tabur. Jadi sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran menginfakkan sebagian hartanya, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, mereka itu adalah sebenarnya berdagang yang tidak merugi, lan tabur. Sebenarnya masjid itu adalah momentum perdagangan yang tidak merugi. Kenapa? Karena sesuatu yang diinfakkan berarti ada yang didapatkan. Ketika mau didapatkan pasti ada yang dicari. Jadi segala sesuatu ini kita Masjid Al-Qawi infaknya itu 1.400.000, anggaplah 1.500.000 per minggu. Kita pengelolaan di masjid ini sebulan, seminggunya itu sampai 1.500.000 sampai 2 juta minus. Terus gimana mau bayar marbot sebulan 10 juta? Ya karena kita percaya tadi perdagangan tidak merugi itu. Berimpak secara terang baru secara diam-diam. Kalau secara kasat mata kita lihat nggak mungkin. Kalau kata guru saya itu abstrak. Mungkin Allah itu abstrak ya. Secara abstrak itu nggak mungkin Allah memberikan pertolongan seperti itu. Dan ini berjalan sudah 2 tahun loh Pak. Bukan sehari 2 hari, 2 tahun seperti itu. Ada aja rezeki dari luar, tidak dari kotak amal. Kalau kita sekarang saya bilang, mungkin masjid-masjid di sini, khususnya kita di Harjamukti itu minus itu hal yang biasa. Plus, nah itu yang dilakukan. Kenapa? Karena in out, keluar masuk itu tidak balance.
Jadi yuk saya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia dan juga sebagai DKM, juga sebagai jamaah mengajak teman-teman, marilah kita memberikan yang terbaik buat masjid kita. Siapapun apapun yang akan kita kerjakan di masjid kita itu, insya Allah kalau kita ridho, Allah akan ridho. Jadi kita semua sebagai ketua DKM ini adalah orang yang dititipi oleh wilayah, dititipi oleh masyarakat. Orang yang dititipi itu adalah orang yang diberi amanah. Amanah itu adalah amanah itu adalah orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi jadilah orang-orang yang amanu, jadilah orang-orang yang secara kafah masuk Islam. Itu aja dari saya, sambutan sedikit untuk kemudian saya dan saya sendiri juga kepada teman-teman juga. Alhamdulillah ini banyak adik-adik juga ini santri Masjid Al-Qawi. Alhamdulillah sekarang ada kita pada 10 orang SD, SMP dekat sini. Terima kasih adik-adik yang telah membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada guru kita, Ketua DKM Masjid Al-Qawi, Ustaz CC Guru SD yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya ini sambutan kedua yang disampaikan oleh Ketua MUI Guru Mufti kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Kabur Budiono MPD. Kepada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kita hormati, kita muliakan sesepuh kita yang cantik, yang juga adalah perintis kegiatan subuh sholat subuh dari masjid-masjid Al-Jannati, Bapak Kiai Haji Sanusi, dan juga Al-Mukarram Mukhidul Maksud, maaf kalau saya salah menyebutkan namanya. Kemudian sahabat saya Ketua DMI Al-Jannati Ustaz CC Saifuddin, yang juga adalah Ketua DKM Masjid Al-Qawi, pengurus MUI Al-Jannati dan DMI Al-Jannati, serta para Ketua DKM, hadirin yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih mendapat rahmat Allah, iman dan takwa sehingga dapat bersama di Masjid Al-Qawi ini untuk mengambil hikmah dari kegiatan suling subuh keliling. Tadi saya menanyakan kepada Bapak Kiai Haji Sanusi apa sesungguhnya tujuan daripada suling subuh keliling. Yang pertama adalah silaturahim. Alhamdulillah kita dapat pelaksanaannya pagi ini. Yang kedua adalah taklim, pengajian, penambah ilmu, kemudian saling memahami satu dengan yang lain. Karena Al-Jannati ini kan luas, sekarang ini ada 28 masjid di Al-Jannati dan puluhan musola. Satu hal yang saya tanya kepada beliau, apa yang kira-kira perlu ditingkatkan dari suling ini? Cita-cita beliau yang mulia adalah agar ketika diselenggarakan suling itu masjidnya penuh seperti ketika sholat Jumat, begitu ya Pak Kiai. Alhamdulillah pagi hari ini tidak penuh tetapi sudah banyak. Mudah-mudahan di kesempatan lain akan semakin banyak, dan cita-cita luhur dari Pak Haji Sanusi bahwa ketika suling masjidnya penuh, mudah-mudahan terkabul karena niat kita semua. Hadirin yang kami muliakan, karena sambutan adalah menyambut yang akan memberikan ceramah,
maka sadari saja, tapi sungguh kita dapat berhikmah dari keberadaan kita di Masjid Al-Qawi ini. Di dalam ayat 40 surat Al-Hajj itu Al-Qawi disebutkan memang sebagai salah satu dari Asmaul Husna. Innallaha laqawiyyun aziz, bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Hikmahnya adalah ketika kita berada di masjid Wabil khusus Al-Qawi, maka kita akan merasa Allah lah yang Maha Perkasa dan Maha Kuat, sehingga sebagai seorang hamba kita merasa lemah dan selalu bergantung kepada-Nya. Lalu yang kedua adalah hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari ustaz kita yang alhamdulillah insya Allah waktunya masih cukup banyak, sekitar 30 menit ke depan. Maka ini adalah salah satu wujud terkabulnya doa kita. Innallaha yas'aluka 'ilman nafi'an, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang senantiasa dapat dan perlu kita ucapkan ketika selesai sholat subuh. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Ustaz nanti akan Ustaz sampaikan akan bermanfaat bagi kita. Lalu doa yang rangkaian doa itu adalah warizqan thayyiban. Dengan adanya ilmu yang bermanfaat itu kita dapat kemudian mencari rezeki yang baik, bukan rezeki yang sembarangan. Dan itulah yang kita lakukan. Maka sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada saudara kita C.C. Syaifuddin yang telah menjadi tuan rumah beserta pengurus DKM, dan pagi hari ini dengan aroma kopi yang begitu segar, maka kita tidak akan mengantuk dan mengikuti pengajian yang akan disampaikan. Karena itulah kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cita-cita Pak Haji Sanusi bahwa suling itu akan semeriah ketika sholat Jumat, insya Allah di waktu yang akan datang dapat terwujud karena yang kita bersama. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada pagi ini insya Allah akan memberikan berkah bagi kita untuk sekaligus meningkatkan iman dan takwa kita. Apakah lagi ini sudah masuk bulan Muharram, 10 hari pertama di bulan Muharram adalah penuh dengan Usul Hijjah. Saya ingat 1 Muharram karena kita sebentar lagi akan merayakan tahun Islam 1 Muharram, yang insya Allah kita akan menyertakan remaja dan pemuda masjid sehingga mereka tidak langsung dalam kehidupan. Jadi 10 hari pertama Usul Hijjah adalah 10 hari yang penuh kemuliaan. Mudah-mudahan pagi hari ini merupakan bagian daripada kita mengamalkan amal soleh dan bagian dari kemuliaan ini. Sekian dari saya. Pada saatnya kita akan mendengarkan uraian hikmah dari Ustaz kita, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada guru kita Ketua FUI Dr. Raja Mufti Ustaz Haji Kabul FDD yang tadi telah memberikan sambutan dan memberikan informasi terkait Muharram. InsyaAllah nanti kita akan di Kelurahan Al-Jamudi. Baik para jemaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lanjut kita ke acara inti kita. InsyaAllah kita akan mendengarkan Mau'izatul Hasanah sampai dengan 20 menit, berarti pas nanti jam 6 ya. Yang akan langsung disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Muhtinul Mansur atau yang terkenal dengan KM. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa fi ayatin ukhra la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Sanusi, orang tua kita, guru kita, sesepuh dan sekaligus tokoh religi di lingkungan dan wilayah Harjamukti. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan beliau dan keluarga. Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Harjamukti Bapak Haji Kabul Budiono MPD, Ketua DMI Harjamukti Bapak Cece Saifuddin ST, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para haj, para asatid di lingkungan Harjamukti, para ketua DKM Masjid dan Mushola wilayah Harjamukti beserta jajaran, hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu dan dapat memfungsikan sebagaimana yang Allah kehendaki. Salah satu kehendak Allah dari segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita adalah hadirnya kita dalam majlis-majlis taklim. Al-isti'malu kulli dhi ni'amin min ni'matillah fil ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, yang namanya syukur adalah al-isti'mal, kemampuan diri kita untuk dapat menggunakan kulli dhi ni'amin, segala bentuk nikmat-nikmat min nikmatillah, dari nikmat Allah fil ibadah, untuk ibadah. Jadi konsep syukur hanya mengatakan alhamdulillah, tapi sholat kagak pernah, ngaji malas, itu bukan syukur, kata Imam Al-Ghazali. Jadi syukur itu kemampuan kita untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam bentuk apapun dari segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin kita mampu mensyukuri nikmat Allah untuk ibadah, yakin rezeki nikmat Allah akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini adalah menjadi satu bentuk perwujudan kecintaan kita, perwujudan kepatuhan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita berharap kelak nanti yaumil qiyamah Rasulullah memberikan syafaatul uzma untuk kita semua, dan Rasulullah mengambil diri kita di yaumil qiyamah sebagai pengikut setia. Para hadirin, Pak Kiai Haji Sanusi, Pak Haji Kabul yang kami hormati, kita mengenal dua hari raya. Yang pertama
hari raya Idul Fitri. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Idul Fitri itu sudah sangat familiar, kembali ke fitrah. Idul Fitri kembali ke fitrah. Tapi sampai sekarang masih jarang kita dengar Idul Adha balik ke mana. Kalau Idul Fitri kembali ke fitrah, kembali ke suci, itu sudah familiar di telinga kita. Tapi Idul Adha, pernah nggak kita mendengar Idul Adha adalah kembali kepada kemauan untuk berkorban dalam penyembelihan hewan? Jarang ya. Idul Adha ya Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri itu ada embel-embelnya kembali ke sucian atau kembali ke fitrah. Nah, gitu. Idul Fitri ke Idul Adha itu waktunya 2 bulan 10 hari. Idul Adha ke Idul Fitri itu jarak waktunya 9 bulan 20 hari. Berarti lama Idul Fitri ke Idul Adha atau lama Idul Adha ke Idul Fitri? Ya, Idul Fitri ke Idul Adha itu jaraknya cuma 2 bulan 10 hari, Pak. Idul Adha ke Idul Fitri berikutnya itu 9 bulan 20 hari. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Jadi kalau kita belajar agama udah dari sononya salah. Di dalam surat Kahfi berkali-kali Allah katakan likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Segala sesuatu ada sebabnya, ikuti sebabnya. Jadi kenapa jarak dari Idul Fitri ke Idul Adha cuma 2 bulan 10 hari, jarak Idul Adha ke Idul Fitri 9 bulan 30 hari? Udah dari sononya bagus. Tapi paling tidak memberikan satu pelajaran kepada kita. Kita itu manusia, makhluk sosial, dan di sisi lain kita juga makhluk individu. Jadi dalam diri kita ada 2 kekuatan ini. Di sisi lain kita sebagai makhluk individu, ya, di sisi lain kita sebagai makhluk sosial. Seakan-akan Idul Fitri adalah menggambarkan kemenangan diri, ya, personal win, kemenangan diri. Sedangkan Idul Adha seakan-akan mengajarkan kepada kita tentang social win, kemenangan bersama. Jadi dalam diri kita ada personal win, ada social win. Kemenangan diri diajarkan lewat Idul Fitri, kemenangan bersama diajarkan lewat Idul Adha. Apa untuk dapat memenangkan dirinya? Ramadan. Kontrol segala keinginan dalam diri kita. Jadi mau puasa Ramadan adalah media yang Allah berikan kepada kita agar kita memperoleh personal win, kemenangan diri. Idul Adha tandanya dengan apa? Kurban. Itu seakan-akan mengajarkan kepada kita agar kita mendapatkan social win. Kalau sudah pengorbanan, kalau sudah kemenangan bersama, maka alatnya, medianya harus berkorban. Untuk kita bisa berbaik dengan orang lain harus berbaik. Itu salah satu bentuk. Kita perhatikan. Pada saat Rasulullah SAW didatangkan oleh malaikat, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang mengucapkan kata-kata itu adalah bukan pejabat biasa, tapi Allah dan malaikat. Mengucapkan selamat ya Muhammad. Apa kata Muhammad? Dia tidak langsung mengucapkan terima kasih, tapi dia berpikir social win. Hebatnya saya adalah karena orang lain, bagusnya saya
adalah karena umat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu pernyataan Nabi Muhammad pada saat diucapkan selamat oleh Allah dan malaikat. Harusnya sikap Nabi seperti itu terejawantahkan di dalam diri kita. Pak Haji Kabul, wah alhamdulillah Pak Haji Kabul selamat ya, Majelis Ulama Indonesia di Jakarta di Harjamukti, karena kepemimpinannya beliau kompak. Pak Haji Kabul mengatakan saya bisa seperti ini karena kalian semua. Itu baru hebat. Presiden hebat kan karena ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat ada presiden. Guru hebat karena ada murid. Kalau nggak ada guru ada murid. Jadi saling berkepentingan dalam hal itu. Ya, jadi Idul Fitri kemenangan diri, Idul Adha kemenangan bersama. Kemenangan bersama ditandai dengan berkurban. Hadirin yang kami hormati, Idul Adha paling tidak ada dua kegiatan. Yang pertama adalah peristiwa haji, yang kedua adalah peristiwa kurban. Semua bermuara dari peristiwa sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Peristiwa haji juga beliau dari Ibrahim, kemudian peristiwa kurban juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji dan kurban itu kalau mau mengamati, ya, haji kenapa dikatakan ibadah yang paling berat? Haji, sekali lagi saya katakan, kenapa ibadah haji dikatakan ibadah yang paling berat? Bukan berarti ongkos, Pak. Kata-kata istato'ah yang diartikan mampu dari sisi fisik, itu kata-kata istato'ah hanya bisa ditafsirkan oleh orang Indonesia. Orang Arab sana istato'ahnya lain. Mampu dari sisi duit, dong Arab gak perlu pakai duit. Di Indonesia kata-kata istato'ah jika mampu, ya kan? Mampu apa? Mampu fisiknya, mampu duitnya, mampu tenaganya. Kalau di Arab mampu duit gak butuh, wong sudah dekat sana. Tapi paling tidak kalau kita melihat dalam kajian para kiai itu barangkali tahu, kata-kata istato'ah itu dari kata-kata to'ah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada penambahan 3 huruf, sulasi mazid 3 harfain, tambahan huruf alif, sin dan ta. Awalnya adalah to'ah. To'ah itu artinya taat. Jadi sebenarnya istato'ah mau diterjemahkan apapun, maka haji sebenarnya yang mendasari kita haji adalah ketaatan, bukan persoalan kemampuan fisik. Kalau ketaatan yang mendasari manusia haji, insya Allah pulang akan jadi haji yang benar. Ini di Indonesia haji setiap tahun bertambah, koruptor semakin tahu juga kurang atau bertambah. Orang Islam ini kadang-kadang antara orang berangkat haji karena tidak didasari dengan to'ah, didasari saya punya duit, saya fisiknya oke, kemudian saya punya waktu, tapi tidak dikemas dengan nilai-nilai ketakwaan, maka terjadi seperti ini. Padahal kata-kata istato'ah sekali lagi adalah dari kata-kata to'ah yang artinya taat. Banyak banget simbol-simbol haji yang harus dipecahkan. Kenapa dikatakan sekali lagi ibadah haji ibadah yang paling berat? Karena taruhannya adalah kemusyrikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la kafaro, la munafik, la fasik gak ada, tapi la syarika. Jadi haji tantangannya adalah kemusyrikan. Hati-hati. Berikhwah 7 kali. Apa maksudnya? Ikhram pakaian tak berjahit,
melempar jumroh, apa yang dilempar? Kamu harus dipahami. Hadirin sekalian yang kami hormati, saya menjelaskan dua saja. Dulu peristiwa sa'i adalah peristiwa Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail. Air yang dicari air beneran, karena buat Ismail yang kehausan, air susunya sudah habis. Lari dari Sofa ke Marwah. Jadi sa'i itu artinya usaha. Sofa ke Marwah lari terus, ujung-ujungnya ada di mana air itu? Di situ-situ juga kan. Apa yang dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah itu butuh usaha. Ke jalan dulu, walaupun nanti hasilnya ya Allah bilang aja di sini ada air, saya diam aja. Bukan begitu. Allah mengajarkan bahwa kita jalan dulu, usaha dulu. Ujung-ujungnya airnya itu ada di bawah telapak kaki Ismail. Sementara Siti Hajar berlari-lari dari Sofa ke Marwah. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang belum pernah ke sana jangan membayangkan Sofa dan Marwah, Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu sebuah perbukitan. Jangan dibayangin gitu ya. Karena saya dulu waktu belum pernah ke sana, bayangin Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu kayak sebuah bukit. Padahal enggak. Sofa dan Marwah ya ada di Masjidil Haram. Gitu Pak ya? Iya, ada di sana. Itu cuma simbol saja. Nah, kalau dulu Siti Hajar itu cari air beneran. Sekarang saya tanya, orang sa'i dari Sofa ke Marwah cari apa? Kalau bilang cari ibadah, cari pahala, nggak pasti. Cari apa? Orang sekarang ya dari Sofa ke Marwah sa'i, yang dicari itu apa? Air udah ada sekarang di situ. Kalau Siti Hajar cari air beneran, kalau kita sekarang cari apa? Ayo, tetap kita mencari air, tapi yang dicari bukan air yang sesungguhnya, tapi kita mencari sifat air. Air tetap yang dicari. Kalau Siti Hajar yang dicari airnya, kalau kita yang dicari sekarang adalah sifat air. Orang yang sa'inya benar akan melahirkan dalam diri sifat seperti air. Apa? Dari mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dia selalu melihat bawah. Yang kedua, air mendinginkan pesan. Lihat air itu kelihatannya. Waduh, Pak Haji Sanusi kalau sudah ketemu dengan Pak Haji Sanusi, segalanya itu dingin suasananya. Berarti beliau adalah bersifat air. Yang kedua, lawannya air apa? Api. Kalau begitu, air adalah akan dapat mengantisipasi api. Api itu simbol setan. Semua benda yang mengandung unsur air sulit untuk dibakar. Kalau diri kita bersifat seperti air, maka jin, setan, iblis tidak akan pernah mampu membakar diri kita. Yang ketiga, sifat air. Air ditempatkan di gelas, air berwujud seperti gelas, tapi kita tidak bisa mengatakan gelas adalah air. Air ditempatkan ke botol, maka air akan seperti botol, tapi kita tidak boleh mengatakan botol adalah air. Begitulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking fleksibelnya sifat Rasulullah, saking mulianya sifat Rasulullah, kepada sahabat bisa diterima, kepada ibu-ibu bisa diterima, kepada jamaah bisa diterima, bahkan kepada musuh pun Rasulullah itu bisa diterima. Itulah Rasulullah dikatakan khuluqun azim, akhlak yang mulia. Itu dari sisi sa'i. Yang kedua, orang nanti haji, di sana ada wajib haji yang namanya melempar jumroh. Aqobah, Wusta, ulang 3 kali.
masing-masing lemparan 7 kali, berarti ada 21 kali. Kebanyakan kita Bapak, harusnya sekarang sudah ada perubahan. Yang dilempar sebenarnya, kalau kita secara umum, secara syar'i Bapak, yang dilempar setan. Kita setan aja kagak bisa melihat lempar apa. Cuma lempar, Allahu Akbar. Pertanyaannya Bapak, apa yang dilempar? Setan, mana setannya? Saya jujur Pak, sebenarnya bukan itu. Yang dilempar adalah sifat keburukan kita. Kita lempar keluar, jelas. Nih aku sering sombong, aku lempar ya Allah. Allahu Akbar. Kesombonganku aku lempar. Aku bakhil, aku lempar ya Allah. Aku medit, aku lempar ya Allah. Aku suka marah, lempar ya Allah. 7 sifat keburukan kita dalam satu kegiatan melempar jumroh kita buang. 3 kali, 21 kali sifat buruk. Ada 21 sifat buruk dalam diri kita yang kita lempar lewat aktivitas jumroh. Sekarang orang cuma pada lempar-lemparan doang. Ditanya, Bu, yang dilempar apa? Bu, oke, lempar. Syariatnya seperti itu, Bu, Bapak sekalian. Tapi paling tidak ada satu sikap di dalam diri kita. Apa sih dari aktivitas ibadah jumroh ini yang harus kita ambil hikmahnya? Kalau benar jumrohnya 21 keburukan kita buang di sana, pulang ke Indonesia nggak ke bawah lagi. Itu yang haji. Yang kedua adalah kurban. Kurban itu simbol, ya. Di dalam Al-Quran Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging dan darahnya di antara kalian dari daging hewan kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan. Ayat ini menggambarkan yang pertama, orang yang hari ini berkorban, tandanya ada sifat-sifat ketakwaan. Seberapa nilainya itu urusan masing-masing. Karena yang mendasari kurban adalah takwa. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang pertama, yang kedua, penyembelihan binatang itu simbol. Ingat sekali lagi, simbol. Yang harus kita potong apa? Kalau kita potong binatang di sana atau hewan, yang harus kita potong dalam diri kita itu apa? Sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Itu simbol semua Pak. Jutaan korban mati saat ini besok dipotong. Kalau sifat kebinatangan dalam diri manusia tumbuh terus, gak akan pernah berhasil kurban. Jadi yang kita potong adalah sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Binatang apa? Lihat di dalam Al-Quran. Ada kirodatan khosiin, ada alfil, ada an-naml, ada an-nahl, ada al-ankabut, ada kalbun. Ya Allah, Allah sudah mencontohkan sifat-sifat binatang di dalam Al-Quran. Lihat, kalbun binatang anjing, mohon maaf sifatnya seperti apa? Kirodah, monyet, irdun, apa sifatnya? Ada nggak dalam diri kita? Semut yang sifat bagus ada nggak dalam diri kita? Jadi sifat-sifat kebinatangan inilah yang harus kita potong pada saat kita melihat orang dalam proses penyembelihan hewan kurban. Kalau itu yang dipotong, maka esensinya yang binatang dipotong tidak ini. Ismail tidak terpotong oleh Nabiullah Ibrahim, diganti dengan kambing ibas. Artinya apa? Orang yang bersedekah, berinfak, memberi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang kita berikan esensinya tidak hilang, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peristiwa kurban besok, ya, tanggal 6 insyaallah bulan Mei hari Jumat kalau nggak salah sepakat itu
Paling tidak, kalaulah di antara kita ada yang belum dikasih kesempatan oleh Allah untuk kurban, kita paling tidak menyaksikan, ya Allah, saya belum bisa berkurban, tapi saya ingin memotong, saya ingin mengurangi sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Sifat apa? Ya banyaklah, yang tahu kan kita sendiri. Insya Allah walaupun kita tidak berkorban, simbol korban lewat orang lain, tapi kita mampu dan dapat memotong sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Insya Allah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah akan semakin meningkat. Karena sekali lagi, sifat kebinatangan yang tumbuh dalam diri kita inilah yang menghambat dan memporak-porandakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang diterima oleh Allah dari kurban seseorang bukan darah dan dagingnya, tapi adalah ketakwaan di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus-menerus mampu dan dapat memelihara diri dari ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Muhtinul Mansur yang tadi dengan luar biasa memberikan ilmu kepada kita tentang hikmah daripada ilmu kurban. Mudah-mudahan beliau kita doakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin umur dengan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga keluarga kita. Baik para jemaah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita tutup dan dipimpin doa oleh guru kita Ustaz Ketua SPD, izinkanlah kami selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf barangkali dari awal hingga akhir kami memimpin dan acara ini dengan kesalahan. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri kami pribadi. Oleh karenanya selaku pembawa acara kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jamaah yang pada hari kesempatan siang ini luar biasa, yang nanti banyak sekali. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di bulan Juli 2025, dan untuk informasinya nanti kami akan sampaikan di grup DMI maupun di grup MUI. Oleh karenanya selaku acara kami menyampaikan alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami silakan kepada peserta SKGPD untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita tutup majlis yang penuh barakah ini dengan harapan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita dalam kita, kemudian dijadikan anak dan cucu kita keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian kita juga berharap di akhir hayat kehidupan kita Allah berikan wafat husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
سيد الأولين والآخرين وسلم وارض الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah, mari sama-sama kita bersalam-salaman. Dan jika masih ada snacknya atau yang masih ada, dipersilakan di bawah ya dibungkus. Setelah itu kita sama-sama akan bersama-salaman dengan guru-guru para jemaah sekalian. Dan kopinya silakan dihabiskan, tehnya. Habis, tumpah. Silakan masih ada snacknya dirapikan terlebih dahulu. Baru setelah lepas itu kita bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu
buat kalender 2026. Mari kita sama-sama agak maju di sebelah sini.